Hai, kembali lagi bersama Bu Cynthia di media pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang negosiasi. Lebih tepatnya, kita akan belajar mengenai pengertian, struktur, dan kebahasaan. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan tujuan mengapa kita belajar tentang teks negosiasi. Tujuannya adalah peserta didik dapat memahami pengertian negosiasi dan memerinci bagian-bagian dari struktur dan unsur kebahasaan teks negosiasi dengan tepat. Itu adalah tujuan kita belajar teks negosiasi. Selanjutnya, coba dilihat situasi apakah ini. Betul, ini adalah situasi yang biasa terjadi di pasar, di mana ada pembeli dan ada penjual. Negosiasi itu, kegiatan negosiasi itu biasanya sering digunakan di pasar, di mana pembeli ingin membeli sesuatu dengan harga yang minimal, sedangkan penjual ingin menjual produknya dengan harga yang maksimal dan dia mendapatkan keuntungan. Maka di maka terjadilah kegiatan negosiasi atau tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Itu ya. Lanjut. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian negosiasi terlebih dahulu. Pengertian negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak dan pihak yang lainnya. Selanjutnya, model negosiasi dalam menyelesaikan masalah itu ada 3 model. Yang pertama adalah win-win atau menang-menang, sedangkan yang kedua adalah win-loss, dan ketiga adalah loss-loss atau kalah-kalah. Baik, akan Ibu jelaskan ya, model negosiasi win-win itu adalah para pihak yang berunding sama-sama memperoleh keuntungan yang sama. Mereka mengembangkan hubungan yang mengutamakan penyesuaian kepentingan kedua belah pihak. Jadi pihak yang satu mendapatkan keuntungan yang maksimal, sedangkan pihak satunya juga mendapatkan keuntungan yang maksimal dari kegiatan tawar-menawar tersebut. Selanjutnya, model negosiasi win-loss itu di mana salah satu pihaknya harus menerima pendapat pihak yang lain. Salah satu pihak mendapatkan keuntungan atau hasil maksimal dari masalah yang dirundingkan, sedangkan pihak yang satunya mendapatkan keuntungan yang minimal. Cara yang digunakan biasanya menggunakan taktik yang berisi pendapat paksa atau tawar-menawar yang sangat alot. Itu ya. Selanjutnya loss-loss, di mana model ini pihak yang bernegosiasi tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Negosiasinya berarti gagal karena tidak ada keputusan yang menguntungkan pihak satu sama lain. Begitu. Lanjut, kita akan belajar mengenai struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ada 5. Yang pertama orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Pengertian dari bagian-bagian struktur yang tadi itu adalah yang pertama, orientasi itu pemaparan awal dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak secara bergilir agar terdapat pemahaman terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya, bagian kedua adalah pengajuan, di mana pengajuan ini adalah pernyataan berupa konsep yang diajukan agar dipelajari menjadi pertimbangan berikutnya. Yang ketiga itu adalah penawaran. Penawaran berisi pernyataan berisi pilihan penyelesaian yang diajukan oleh kedua pihak. Yang keempat itu persetujuan, proses penetapan pilihan penyelesaian masalah yang tepat dan tidak merugikan satu sama lain. Persetujuan dengan pilihan penyelesaian yang tadi ya. Selanjutnya adalah penutup, di mana bagian ini itu terdiri dari simpulan yang disepakati, kesepakatan yang tadi itu dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, kita akan mempelajari
kita akan melihat contoh dari teks negosiasi. Ini ya, contohnya di bagian orientasi itu ada suatu sore di sebuah toko sepatu datang seorang lelaki paruh baya sedang bingung memilih produk sepatu yang ada di toko. Lalu datanglah pramuniaga toko membantu lelaki tersebut. Orientasi ini berisi narasi di mana situasi apa yang akan terjadi di proses negosiasi tersebut gitu ya. Ada pramugari, konsumen, pramuniaga, ada konsumen lagi, ada pramuniaga. Nah, ini coba bisa dibaca sendiri. Ini adalah contoh dari teks negosiasi beserta bagian-bagian strukturnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagian ketiga itu unsur kebahasaan, di mana unsur kebahasaan teks negosiasi itu terdiri dari tuturan pasangan, menggunakan pronomina, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat deklaratif, menggunakan kalimat interrogatif, dan menggunakan kalimat persuasif. Apakah itu semua? Baik, ayo kita pelajari satu persatu bersama contohnya. Nah, unsur yang pertama itu adalah tuturan pasangan, di mana harus ada pembicara dan lawan bicaranya. Tidak mungkin kalau bernegosiasi hanya satu orang saja, gitu ya. Pasti lebih dari satu orang. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, gitu. Di dalam tes negosiasi juga menggunakan pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada tiga ya. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau yang pertama bisa aja saya, aku, hamba, daku, kita, kami, dan kita. Sedangkan kalau pronomina orang kedua itu kamu, engkau, anda, kalian, begitu. Kalau yang ketiga adalah ia, dia, dan mereka. Selain menggunakan pronomina, teks negosiasi itu biasanya menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu ada kata petiknya gitu ya. Kalau kalimat deklaratif itu adalah kalimat informasi berisi tentang penjelasan gitu. Contoh yang tadi itu di toko kami akan memberikan diskon apabila pembeli membeli tas kami sejumlah 1 lusin, atau misalnya hari ini akan diadakan diskon di toko kami sebesar 50%. Itu termasuk kalimat deklaratif. Selanjutnya, dalam teknik negosiasi menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Misalnya kayak di contoh yang tadi itu, berapakah harga jual sepatu Nike ini? Atau, Pak, berapa harga tomat ini 1 kilo ya? Nah, itu termasuk kalimat interrogatif. Pasti kalimat interrogatif ini ditambahi menggunakan tanda baca tanda tanya gitu. Selanjutnya, dalam teknik negosiasi menggunakan kalimat persuasif atau ajakan, mengajak seseorang untuk terpengaruh dengan pernyataan dari kita. Misalnya, belilah sepatu di pabrik kami ini karena kualitas sepatu kami sudah masuk ke pasar Eropa. Atau lagi, ayo beli dagangan kami karena dagangan kami adalah produk nomor 1 di Jawa Tengah. Itu termasuk kalimat persuasi. Selanjutnya anak-anak, karena materi sudah Ibu sampaikan dari pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan, mari kita belajar kuis ya. Kita belajar dulu. Akan ada kuisnya. Coba dicek, ini adalah link word wall ya. Ini adalah ada kuis sedikit mengenai pengertian, struktur, dan kebahasaan. Cukup sekian materi dari saya. Sampai bertemu lagi di media pembelajaran berikutnya. Bye.